Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempertegas apa yang sudah saudara kerjakan di pertemuan berikutnya, yaitu sebelumnya, yaitu kaitannya tentang bunyi atau gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu apa toh sebenarnya? Gelombang bunyi itu bersumber dari getaran. Bunyi itu muncul ketika ada getaran. Nah, getarannya merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Di sini sudah dipertegas bahwa bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Artinya arah perambatan dan getarnya itu sama. Ya, masih ingat kan? Pada buku yang saudara baca dituliskan bahwa ada 3 aspek yang membedakan dari suatu bunyi. Yang pertama adalah sumber dari bunyinya. Sumber dari bunyi itu tadi sudah saya sampaikan bahwa berasal dari getaran. Nah, getarannya dari mana? Getarannya adalah objek-objek yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Contohnya ketika saya berbicara seperti ini, ada getaran di dalam pita suara saya sehingga menimbulkan bunyi. Contoh lain, ketika saudara memetik gitar misalnya, memetik gitar berarti akan ada getaran dari senar gitar yang getaran tersebut merambat melalui rongga-rongga di dalam tabung gitarnya sehingga muncul bunyi. Contoh lain apa? Contoh lain saudara mengetuk-ngetuk meja. Nah, di situ saudara memberikan usikan pada meja sehingga muncul getaran pada meja. Sebenarnya kalau getaran itu tidak merambat kan tidak jadi gelombang, tetapi perlu diingat bahwa di sekitar di sekitar benda yang mempunyai getaran itu ada medium. Nah, gelombang bunyi ini adalah salah satu gelombang yang membutuhkan medium perantara, sehingga getarannya itu akan merambat kalau melewati suatu medium. Di sini diperjelas pada aspek yang kedua bahwa energi di dalam bunyi itu dirambatkan melalui media. Antara media yang satu dengan media yang lain itu akan berbeda energi yang dirambatkannya. Karena ketika gelombang itu merambat, di situ ada transfer energinya. Transfer energinya akan semakin berkurang sejalan dengan perambatan dari gelombang tersebut. Buktinya adalah ketika saya berbicara, misalnya saudara bayangkan dulu semester lalu waktu masih di ruang kelas, ketika dosen berbicara di depan, mungkin yang di depan itu bisa mendengar suara dosen dengan jelas, tetapi yang di belakang akan ada pengurangan intensitas suara yang didengar. Itu karena energi yang dirambatkan dari sumber bunyinya itu sudah berkurang. Yang di depan kan posisi jaraknya masih dekat dengan sumber bunyinya si dosennya tersebut, tapi kalau yang di belakang itu sudah lebih jauh dari sumber bunyinya, sehingga energi yang diterima oleh si pendengar di belakang itu akan berbeda intensitasnya dengan yang di depan. Nah, untuk aspek yang ketiga adalah dilihat dari penerimanya.
Penerimanya bisa dalam hal ini karena bunyi diterima oleh indera pendengaran, yaitu telinga, bisa juga melalui alat atau mikrofon. Itu 3 aspek yang membedakan antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lain. Sekarang kita berbicara tentang karakteristik bunyinya. Nah, sebagai suatu gelombang yang merambat melalui medium, maka bunyi punya yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan bunyi itu akan berbeda jika mediumnya itu berbeda juga. Karena yang dirambatkan melalui medium itu adalah energinya tadi. Energinya dirambatkan melalui partikel-partikel di dalam medium. Artinya kalau partikel di dalam mediumnya semakin rapat-rapat, maka kecepatan bunyinya akan semakin cepat. Karena semakin jadi kalau saudara misalnya bergosip nih, punya teman yang banyak, itu informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut itu akan semakin cepat dibandingkan dengan temannya cuma sedikit. Itu gambarannya, gambaran gampangnya. Nah, di sini di tabel ini sudah ditunjukkan bahwa kecepatan bunyi merambat melalui udara itu biasanya patokannya 340 atau 343, nggak apa-apa, 340 meter per sekon. Tapi kita lihat yang jelas lebih rapat ya, kaca lebih rapat daripada udara. Itu kecepatan bunyi melalui kaca itu sekitar 4.500. Berbedanya sudah sangat jauh karena partikel di dalam kaca itu jauh lebih rapat daripada udara. Ini asumsinya suhunya dalam 20 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer. Itu ciri dari karakteristik dari bunyi ketika melewati suatu medium perambatan yang lebih rapat, dia akan lebih cepat. Buktinya apa? Saudara bisa membuktikan, misalnya saudara membenturkan 2 buah batu. Saudara benturkan 2 buah batu tersebut di udara. Teman saudara yang jaraknya misal 10 meter disuruh mendengarkan. Berapa lama dia bisa mendengar bunyi dari si batu yang ditumbukkan tersebut? Yang satunya lagi, saudara tumbuhkan di besi. Ding 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 gitu. Dari jarak 10 meter atau mungkin bisa lebih kalau ada besi yang panjang. Teman saudara disuruh untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana bunyinya itu. Nah, nanti dibedakan waktunya lebih cepat yang mana. Kalau lebih cepat artinya lebih cepat perambatannya, lebih besar kecepatan perambatannya, sehingga nanti bisa disimpulkan. Karakteristik yang lain adalah keras lemahnya bunyi. Karena dia merupakan suatu gelombang, maka memenuhi rumus dari suatu gelombang, karakteristik dari suatu gelombang yaitu amplitude simpangan itu sama dengan amplitudo sin omega T plus minus Kx. Artinya di situ ada amplitudo. Nah, kalau suatu gelombang itu mengalami redaman karena energinya semakin berkurang, maka amplitudonya semakin berkurang. Nah, besaran yang sebanding dengan amplitudo adalah keras lemahnya suatu bunyi.
Yang ini berhubungan dengan intensitas. Jadi kalau semakin lemah keras, saudara berbicara pelan, lemah, tidak keras, dengan keras itu berbedanya pada amplitudo dari sumber getarnya. Saudara cek seperti ini, misalnya saudara berbicara dengan keras, maka getaran di tenggorokan saudara itu akan lebih kencang, lebih bergetar daripada saudara berbicara lemah. Kekuatan dari pelafalannya lemah. Itu keras lemahnya bunyi. Berikutnya adalah penyaringan dari suatu bunyi. Itu dibedakan berdasarkan frekuensinya. Kalau frekuensinya semakin tinggi, maka suaranya semakin nyaring. Tapi bukan semakin keras ya. Kalau frekuensinya tinggi itu semakin nyaring, bukan semakin keras. Jadi bisa dibedakan antara keras dan nyaring. Kalau keras, lemahnya itu bergantung pada amplitudonya. Sedangkan kalau nyaring tidaknya itu berdasarkan frekuensinya. Nah, sebagai suatu gelombang yang didengar melalui indera pendengaran, maka ada batasan-batasan tertentu. Ini Tuhan menciptakan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Jadi ada batasan frekuensi yang bisa didengar oleh makhluknya, yaitu disebut dengan batasan audio. Saudara pasti masih ingat ada bunyi ultrasonik, infrasonik, kemudian audiosonik. Nah, pada manusia itu yang didengar adalah audiosonik. Itu kita perlu bersyukur karena batasan yang bisa kita dengar hanya 10 Hz sampai 10.000 Hz. Kalau misalnya lebih dari itu, maka pendengaran kita itu akan krodit sekali. Banyak hal-hal yang tidak perlu kita dengar, jadi kita dengar. Dan itu akan tidak nyaman. Untuk mengetahui berapa intensitas dari suatu gelombang bunyi, maka ada satuan untuk menyatakan suatu gelombang bunyi. Satuannya dalam bentuk desibel. Jadi kalau desibel itu didasarkan pada intensitas dari gelombang bunyinya. Dia bentuknya dalam bentuk logaritma. Jadi 1 desibel itu dinyatakan dari perbandingan antara logaritma intensitas dengan intensitas alamiah. Intensitas alamiah itu sekitar 10⁻⁻12. Ini untuk mencari desibelnya. Bisa ya saudara menggunakan kalkulator mungkin. Kalau misalnya besarannya seperti ini masih mudah. 10 log 100 misalnya. Tadi perbandingan antara intensitas dengan intensitas alamiahnya 100. 100 itu kan 10⁻². Nah, kalau jenengan sudah dapat matematika, ada identitas logaritma, 10 log 10 itu sama dengan 1. Kalau 10⁻² itu berarti 2-nya turun, berarti 10 kali 2 sama dengan 20 desibel.
Nah, bagaimana bunyi itu bisa terdengar di telinga kita? Itu tadi, bunyi itu sumbernya adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat artinya ketika merambat itu masih dalam bentuk rambatan getaran kan, masih dalam bentuk getaran. Nah, ketika getaran itu masuk melalui lubang telinga, ini bagian-bagian telinga kita, itu getaran tersebut akan sampai pada lubang pendengaran. Nah, di sini dia akan menggetarkan gendang telinga kita, sehingga getaran tersebut ditransformasikan menjadi informasi ke dalam bentuk lain dalam saraf kita melalui koklea, sehingga nanti disampaikan melalui saraf pendengaran sampai ke otak. Jadi kita mendengar, oh ada bunyi uang jatuh, oh ada bunyi orang memasak. Itu karena sudah ditransfer ke otak kita dan diolah, oh itu rangsang apa toh itu gitu. Sama seperti mata itu melihat sesuatu, waktu itu kita bahas itu dalam bentuk rangsangan cahaya, kemudian bentuknya terbalik, tapi yang kita lihat itu diasumsikannya tidak terbalik karena sudah melalui pemrosesan dalam otak. Begitu juga dengan telinga. Nah, ini ada pernyataan kalau orang yang telinganya caplang itu lebar, itu dia mampu mendengar dengan baik daripada orang yang telinganya tidak caplang. Nah, menurut saudara itu fakta atau mitos? Nanti kita bahas ya di pertemuan conference. Penggambaran bunyi pada alat-alat instrumen, jadi alat-alat yang memang sengaja dibuat untuk menghasilkan suatu bunyi, biasanya dalam alat musik, itu digambarkan dalam suatu gambaran seperti ini. Jadi pada alat-alat musik itu ada frekuensi fundamental, ada frekuensi harmonik, ada ya frekuensi harmonik pertama, frekuensi harmonik kedua. Frekuensi harmonik pertama itu artinya hasil dari resonansi dari frekuensi fundamentalnya, resonansi pertama. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk gelombang seperti ini fundamental itu, ini pada gitar ya. Jadi hanya terbentuk satu perut dan juga dua simpul atau setengah gelombang stasioner. Tapi kalau frekuensi harmonik pertama atau nada atas pertama atau frekuensi harmonik kedua itu terbentuk satu gelombang, atau di sini digambarkan dua perut dan satu simpul. Ini pada gitar. Pada gitar itu sama dengan pada pipa organa tertutup. Nah, di sini akan ada panjang sampai sini toh. Panjang sampai sini, nanti kita bisa menentukan berapa panjang gelombang dari frekuensi harmonik pertama, frekuensi harmonik kedua, dan berikutnya. Karena panjang kolomnya kan sama, sedangkan jumlah gelombang yang dihasilkan berbeda. Misalnya ini panjangnya 10 cm ya, kemudian ini terbentuk setengah gelombang, maka panjang gelombangnya adalah 20 cm. Karena panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Tapi kalau pada frekuensi harmonik kedua, panjang gelombangnya berarti 10 cm. Karena panjang gelombangnya ini sama seperti ini. Kemudian
Kalau yang frekuensi harmoni ketiga, panjang gelombangnya berarti berapa? 10 cm bagi 1,5. Gelombang bunyi sama seperti dengan gelombang pada umumnya, yaitu bisa mengalami interferensi atau penggabungan gelombang. Nah, interferensi itu misalnya ada dua buah sumber gelombang, maka akan terjadi penggabungan dari gelombang tersebut. Kalau sefase artinya amplitudenya akan semakin diperkuat. Kalau beda fase berarti akan melemahkan. Nah, contohnya apa? Ketika saudara misalnya di dalam kelas ada satu mahasiswa yang berbicara, mungkin tidak akan terlalu terdengar ya oleh orang lain. Nah, tapi kalau ada dua orang mahasiswa, itu lama-kelamaan akan terdengar karena di situ ada interferensi dari gelombang bunyi yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut, dua mahasiswa tersebut. Kemudian bahasan lain dari gelombang bunyi itu yang paling fenomenal adalah efek Doppler. Efek Doppler itu apa? Ketika ada suatu sumber gelombang bunyi yang bergerak atau pendengar, tadi kan kita ada pendengar toh, pendengarnya bergerak, itu akan terjadi perbedaan frekuensi yang diterima. Contohnya apa? Contohnya ketika saudara mendengar ada ambulan yang datang, lama-kelamaan suaranya itu akan semakin terdengar jelas. Tapi kalau ambulan itu menjauhi saudara, maka lama-kelamaan frekuensinya akan semakin berkurang. Itu adalah efek Doppler. Kalau rumusannya sama seperti mana rumusannya? Rumusannya adalah ini. Frekuensi yang didengar itu sama dengan frekuensi sumber dibandingkan dengan kecepatan udara dan juga kecepatan dari gelombangnya. Mungkin itu yang dapat saya pertegas kaitannya dengan gelombang bunyi. Hal-hal lain yang perlu kita bahas lagi nanti kita bahas secara langsung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.